Selamat siang, selamat datang dalam acara Wealth Inspiration Webinar, Product Launching BNP Paribas Srikahati, Taking Part as Green Investor. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bergabung di acara siang hari ini. Perkenalkan, saya Richie Norbert Tandias, selaku moderator dari BCA yang akan memandu acara pada siang hari ini hingga selesai. Acara hari ini merupakan persembahan dari BCA kepada Bapak Ibu para nasabah BCA yang selama ini telah loyal bergabung bersama BCA, yaitu peluncuran produk BNP Paribas Srikahati. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, siang hari ini kita telah kedatangan tamu kehormatan untuk yang sudah turut hadir ya bersama dengan kita. Yang pertama Ibu Christine Setiabudi, Senior Executive Vice President PT Bank Sentral Asia Tbk. Yang kedua adalah Bapak Ricky Frindos, Executive Director dari Yayasan Kahati. Dan yang ketiga adalah Bapak Andi Chandra, Head of Distribution Sales PT BNP Paribas Asset Management. Nah, nanti kita akan mendengar lebih detail ya Bapak Ibu dari pembicara-pembicara kita hari ini yang sudah datang. Untuk mengawali acara pada siang ini, mari kita simak bersama sepatah dua patah kata yang akan disampaikan oleh Ibu Christine. Kepada Ibu Christine, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas sambutannya. Terima kasih, Richie. Selamat siang dan salam sehat kepada Bapak Ibu nasabah BCA yang kami hormati. Saya juga ingin menyapa rekan-rekan pembicara lainnya, Bapak Ricky Frindos dari Yayasan Kahati, Pak Andi Chandra dari PT BNP Paribas Asset Management, dan tentunya moderator kita, Richie Tandias. Bapak Ibu, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk meluangkan waktu bersama-sama kami di siang hari ini dalam Wealth Inspiration Webinar dengan sesi Product Launching BNP Paribas Srikahati. Inti daripada peluncuran produk ini adalah dari waktu ke waktu, BCA ingin memberikan pilihan-pilihan yang terbaik kepada para nasabahnya, yaitu Bapak Ibu sekalian. Dan kali ini kami akan menambahkan di dalam spektrum produk investasi kami, pilihan produk baru yaitu BNP Paribas Srikahati. Satu produk yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Kita tahu bahwa lingkungan hidup adalah sesuatu yang sangat-sangat kritikal untuk dilestarikan di seluruh dunia. Bagaimana para pemimpin-pemimpin seluruh dunia, pemimpin negara di seluruh dunia berusaha dan memiliki target untuk mengurangi emisi karbonnya. Nah, di siang hari ini kita juga ingin memaparkan bahwa pihak-pihak investor di seluruh dunia sejak beberapa tahun terakhir juga telah memulai tren di dalam memilih produk investasi yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Ini tentunya sesuatu yang positif ya, sambil mengembangkan aset, sekalian berbuat sesuatu untuk melestarikan lingkungan. Saya tidak akan berpanjang kata, sudah sangat excited, saya sendiri juga ingin mendengarkan apa yang akan dipaparkan oleh para pembicara. Semoga sesi ini berguna bagi Bapak Ibu sekalian, memberikan wacana baru. Dan akhir kata, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu atas dukungan Bapak Ibu terhadap BCA, atas kebersamaan kami di dalam perjalanan BCA. Semoga BCA selalu menjadi bagian dari kehidupan Bapak Ibu dan keluarga, selalu mendukung di dalam mengembangkan atau mengumpulkan aset, kemudian bagaimana melestarikan aset tersebut, dan mendistribusikan aset tersebut bagi generasi berikutnya dengan cara yang terbaik. Salam sehat, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih Bu Christine atas kata sambutannya. Betul sekali yang tadi Bu Christine katakan bahwa sekarang investor tidak hanya peduli soal return, terutama negara-negara maju, tapi kemudian sangat diperhatikan juga atas perusahaan itu terhadap lingkungan itu seperti apa. Karena bumi ini memang harus dirawat ya, ke depannya ini kita harus lebih responsibel lagi dalam berinvestasi tentunya untuk mendukung semua usaha-usaha ini. Nah, kita akan masuk lebih dalam lagi Bapak Ibu. Hari ini saya akan langsung perkenalkan ada dua narasumber kita. Yang pertama Bapak Ricky Frindos,
Executive Director dari Yayasan Kehati, dan juga Bapak Andi Chandra, Head of Distribution Sales dari PT BNP Paribas Asset Management. Selamat siang, Pak Riki dan Pak Andi, apa kabar? Selamat siang, Mas Ricci. Sehat? Sehat, Pak. Puji Tuhan. Terima kasih atas waktunya, Pak Riki dan Pak Andi. Hari ini kita akan bedah lebih dalam lagi, karena ini menarik ya, produk yang nomor satu adalah reksadana indeks. Nanti kita akan coba bedah apa sih perbedaannya. Tetapi sebelum itu kita akan coba pengen tahu dulu nih, terutama dari Pak Riki ya. Ini tadi kita cerita soal being a green investor. Ini sangat menarik menurut saya. Kalau di luar negeri itu memang sudah sangat booming. Tetapi di Indonesia saya rasa belum banyak ya. Mungkin Pak Riki kami persilakan untuk menceritakan siapakah Yayasan Kehati itu, lalu apa filosofi di balik tema investasi ini, Pak? Dan gimana cara screening pemilihan sahamnya? Ya, saya persilakan Pak Riki jika ada presentasi yang mau disampaikan. Ya, terima kasih Mas Andi, terima kasih introduction-nya, waktunya juga. Mungkin untuk menjawab beberapa pertanyaan tadi dari Mas Andi, izin saya share sedikit slide dari saya ya. Sebentar Ibu Bapak. Apakah sudah terlihat Mas Andi slide-nya? Sudah Oke. terlihat, Pak. Oke. Terima kasih. Selamat siang Ibu Bapak semuanya. Terima kasih atas undangannya, atas kesempatan untuk sharing hari ini terkait Sri Kehati Index. Mungkin saya mulai dulu sedikit tentang siapa sih Yayasan Kehati itu ya. Mungkin tidak kenal maka tidak sayang katanya. Yayasan Kehati adalah salah satu organisasi lingkungan hidup yang berdiri sudah hampir 30 tahun. Kami berdiri Januari 1994. Diinisiasi oleh beberapa tokoh yang dipimpin oleh Bapak Profesor Emil Salim. Nah, pendirian Yayasan Kehati ini merupakan awalnya kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat. Bahkan pemerintah Amerika Serikat melalui USAID itu memberikan modal awal untuk Yayasan Kehati sebesar 16,5 juta US dollar. Tapi perlu juga saya tekankan ini Mas Ricci, walaupun demikian Yayasan Kehati adalah yayasan yang independen, tidak ada keterlibatan pemerintah Indonesia maupun pemerintah Amerika Serikat dalam aktivitas dan kebijakan Yayasan Kehati. Nah, dalam konteks landscape organisasi lingkungan hidup, Yayasan Kehati tersebut berperan di tengah-tengah. Kami menjadi perantara, intermediary antara donor yang memiliki dana dan organisasi-organisasi LSM di seluruh tanah air, organisasi akar rumput. Jadi yang kami lakukan, peran kami adalah mendesain program-program konservasi, program-program lingkungan hidup, dan kemudian kami memobilisasi, mencari sumber pendanaan dari donor-donor. Saat ini sebagian besar dari luar negeri. Dan kemudian dana tersebut kami implementasikan dalam program lingkungan hidup, bekerja sama, kami salurkan kepada ratusan organisasi di seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua. Nah, saat ini kurang lebih setiap tahunnya kami mengelola dan juga menyalurkan dana hibah lingkungan hidup antara 100 sampai 200 miliar. Sebagian besar sumbernya dari luar negeri, tapi juga banyak dari Indonesia. Tentu termasuk hasil kerjasama Sri Kehati dengan BNP Paribas Asset Management. Nah, pertanyaannya, kenapa sih organisasi lingkungan hidup seperti Yayasan Kehati terlibat di pasar modal, ikut cawe-cawe di pasar modal? Walaupun terdengar aneh bagi orang awam, tapi sebetulnya sangat sejalan sekali dengan misi kami sebagai organisasi lingkungan hidup. Ya, misi Yayasan Kehati itu sebetulnya sederhana sih ya. Kami ingin melestarikan, tetapi kami juga ingin memanfaatkan kekayaan sumber daya alam Indonesia, keanekaragaman hayati Indonesia, pemanfaatannya secara adil dan berkelanjutan. Nggak hanya untuk kita yang hidup hari ini, juga untuk generasi di masa yang akan datang. Nah, kami tidak hanya bisa melakukannya sendiri di lapangan, gitu ya, mempengaruhi para petani, masyarakat, atau perusahaan yang mengeksploitasi sumber daya alam kita. Kami perlu menggait dukungan lebih lanjut. Kami bergerak ke hilir, mempengaruhi konsumer, supaya mereka mengadopsi prinsip atau gaya hidup, gaya konsumsi yang ramah lingkungan, yang ramah sosial. Demikian juga ke hulu, kami juga bergerak ke arah financial market. Kami ingin mempengaruhi investor supaya ketika mereka berinvestasi, memberikan pendanaan hanya kepada perusahaan, kepada bisnis yang ramah lingkungan, ramah sosial. Jadi itulah kaitannya kenapa Kehati terlibat di dunia investasi di pasar modal. Oleh karena itu, kami sangat bersemangat mendorong sustainable investment, green investment, atau ESG investment di pasar modal Indonesia. Nah, apa sih ESG investment tersebut? Nah, kurang lebih seperti ini, Ibu Bapak semuanya, Mas Ricci. Kalau kita lihat dari kacamata kita biasanya berinvestasi, investasi itu ngapain sih? Investasi sih basically kita taruh duit kita, dan kita harapkan duit kita tumbuh. Ada financial return-nya,
dan pokoknya juga kembali itu adalah investasi, financial investment. Di ujung yang lain kita biasa berdonasi, melakukan aktivitas filantropi. Kita keluarkan dana, tapi kita nggak harap keuntungan, bahkan kita nggak harap kembali. Kita berikan duit kita, hilang begitu saja, tapi yang kita harapkan adalah impact-nya secara sosial, secara lingkungan. Kita donasi untuk rehabilitasi lingkungan, artinya kita berharap lingkungan kita lebih baik lagi. Impact lingkungan. Kalau kita ikut kasih donasi untuk beasiswa, kita berharap impact sosialnya, edukasi bagi anak-anak. Nah, sustainable investment, ESG investment adalah berdiri di antara kedua tersebut. Jadi singkatnya, sustainable investment, ESG investment adalah investasi keuangan yang mengharapkan keuntungan juga, tetapi juga memperhitungkan aspek-aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik. Kita make sure supaya investasi kita tidak pada bisnis, perusahaan, saham, obligasi yang merusak lingkungan atau merugikan masyarakat. Do no harm. Yang lebih bagus lagi, selain berinvestasi, ada keuntungan, kita do good juga. Ada impact-nya langsung terhadap impact sosial maupun impact lingkungan. Kurang lebih seperti itu. Nah, apa yang dilakukan Yayasan Kehati terkait sustainable investment? Nah, salah satu yang kami lakukan yang cukup penting adalah kami meluncurkan Sri Kehati Index. Ini sudah cukup lama sebetulnya. Ini adalah indeks ESG yang pertama di pasar Indonesia. Bahkan ini sebetulnya yang pertama di Asia Tenggara. Kami launching tahun 2009. Sri itu kepandangannya adalah Sustainable and Responsible Investment. Apa yang dilakukan oleh Yayasan Kehati? Basically yang dilakukan oleh Yayasan Kehati adalah kami memilih, men-screen, menilai saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia dari kacamata lingkungan, kacamata sosial, dan tata kelola. Kemudian kami pilihlah yang terbaik, jumlahnya 25, dan itu kami masukkan ke dalam indeks Sri Kehati. Nah, untuk apa Sri Kehati Index ini kami lakukan? Tentu selain sebagai informasi, tujuan kami adalah memfasilitasi, membantu investor yang ingin berinvestasi yang ramah lingkungan, yang ramah secara sosial di pasar modal Indonesia. Oleh karena itulah kami bekerja sama dengan fund manager, tentu termasuk dengan BNP Paribas yang merupakan salah satu supporter utama Yayasan Kehati. Skemanya bagaimana? Ya, BNP Paribas menerbitkan reksadana, mungkin nanti dijelaskan oleh Pak Andi, memobilisasi dana dari nasabah yang ada, dan kemudian menginvestasikan dana tersebut, membentuk portfolio reksadana tersebut berdasarkan indeks Sri Kehati yang berisikan saham-saham yang telah dipilih oleh Yayasan Kehati dari aspek environment, sosial, dan governance. Nah, perlu saya sampaikan juga nih, dalam reksadana ini sebetulnya juga disisihkan sedikit dana sosial yang digunakan oleh Kehati secara langsung dalam program konservasi Kehati di berbagai daerah di Indonesia, program lingkungan dan program sosial. Nah, kalau pengen tahu sedikit lebih detail bagaimana Yayasan Kehati memilih saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia dari kacamata lingkungan dan sosial tersebut. Nah, kurang lebih step-nya seperti ini. Step pertama adalah kami men-take into account beberapa faktor keuangan dan faktor market. Ini standar lah ya, kita lihat asetnya, kita nggak mau perusahaan yang terlalu kecil, kita maunya perusahaan yang lumayan liquid, perusahaan yang juga kondisi finansialnya tidak terlalu jelek. Jadi ada beberapa minimum requirement dari sisi aspek keuangan dan aspek pasar. Dan langkah berikutnya kami filter lagi, ini filter kedua nih, yang filter yang paling penting, kami mengeluarkan saham atau perusahaan yang menurut kami beroperasi di bidang-bidang yang dianggap haram ya, dalam tanda kutip haram secara ESG, perusahaan tembakau, perusahaan pornografi, perusahaan batubara, dan lain segala macam. Nah, setelah selesai filter satu, filter kedua, ini tersisa lah mungkin beberapa ratus perusahaan. Nah, perusahaan yang tersisa ini yang sudah lolos filter ini kami analisa satu persatu menggunakan berbagai faktor ESG. Banyak faktornya yang kami lihat. Kemudian kami skor perusahaan tersebut satu persatu, dan kemudian kami ranking perusahaan tersebut. Selesai semuanya, kami urut dari yang skornya paling bagus sampai skor yang paling rendah. The top 25, itulah yang kami jadikan indeks Sri Kehati. Tapi ada satu step lagi, sebelum itu kami tuntaskan. Kami akan mendatangi indeks komite kami, indeks komite ESG-nya, komite indeks ESG-nya Yayasan Kehati yang terdiri dari berbagai pakar keuangan, pakar investasi, dan pakar sustainability juga yang independen dari Yayasan Kehati. Mereka akan melakukan final check, mereka akan melihat, mereka akan memvalidasi, dan kemudian mereka akan menyetujui dan memformalize indeks Sri Kehati. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau mau tahu lebih detail lagi, ada pertanyaan kira-kira seperti apa sih, faktor environment seperti apa sih yang kami teliti gitu ya, yang kami skor dari masing-masing perusahaan tersebut, kurang lebih seperti yang terlihat di layar ini.
ada banyak indikator sebetulnya, tapi kalau dari environment, biasanya bagaimana perusahaan tersebut menggunakan sumber daya alam, perlakuannya terhadap biodiversity, bagaimana efisiensi energinya, seberapa bersih energi yang mereka gunakan, bagaimana tentang emisi gas rumah kaca, bagaimana mereka mengolah limbah, sampah, dan polusi. Kira-kira kurang lebih seperti itu dari sisi lingkungan. Dari sisi sosial ini juga penting. Kami juga melihat bagaimana perusahaan tersebut mengelola internal society mereka, yaitu karyawan mereka. Ada nggak training, development, lingkungan kerja yang baik, praktek-praktek ketenagakerjaan mereka seperti apa, labor safety mereka seperti apa. Dan kita juga melihat sosialnya, society, external society. Bahasanya mungkin product and client liabilities, tapi basically bagaimana perusahaan tersebut berlaku fair, transparan kepada kliennya ketika mereka menjual, menawarkan produk dan jasa. Dan bagaimana juga perusahaan tersebut untuk external society mengengage dan memberdayakan local community mereka dalam operational bisnis mereka. Dan juga ada faktor governance. Dan saya rasa ini kita semua sudah familiar lah ya, tentang kualitas dewan komisaris, direksi, transparansi, etika bisnis, dan lain segala macamnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, sebelum saya akhiri, saya sedikit mau pamer sedikit ini, Mas Andi dan Ibu Bapak semuanya. Sri Kehati, indeks Sri Kehati, dan juga program terkait dengan Sri Kehati, termasuk kerjasama dengan fund manager, itu sudah mendapat beberapa global recognition. Beberapa bulan yang lalu, di sebuah conference di Paris, Yayasan Kehati dengan BNP Paribas sebetulnya mendapat penghargaan dinamakan SIA Award tahun 2021, Sustainable Investment in Action. Nah, sekarang ini yang lebih penting lagi, dan ini sangat prestisius, PRI Award. Yayasan Kehati saat ini menjadi salah satu nominasi PRI Award. Ini saya boleh katakan adalah ESG Award yang paling prestisius globally. Dan Yayasan Kehati, program Sri Kehati adalah inisiatif pertama, institusi pertama dari Indonesia yang pernah dinominasikan menjadi PRI Award. Tapi masih nominasi ini. Pengumumannya finalnya hari Rabu ini. Mudah-mudahan kami menang. Kurang lebih seperti itu, Mas Ricci. Mudah-mudahan introduction ini bisa memberikan gambaran tentang Yayasan Kehati, tentang Sri Kehati, tentang sustainable investment. Tapi I'm happy to answer more question nanti diskusi di kesempatan berikutnya. Demikian dari saya, Mas Andi dan Ibu Bapak yang lainnya, saya akhiri presentasi saya. Terima kasih banyak Pak Riki atas presentasinya, bagus sekali, sangat lengkap sekali. Kalau saya boleh simpulkan, yang pertama, jadi Yayasan Kehati ini filosofi investasinya adalah ESG ya Pak. Ya, jadi berfokus pada impact, berfokus pada environment, social, governance juga ya. Jadi nggak bisa sembarang perusahaan masuk ya Pak. Artinya perusahaannya benar-benar filternya banyak sekali. Dan memang tadi dikelola oleh ahli baik dari internal maupun eksternal. Jadi walaupun dari Kehati sudah filter, tetapi ada validasi lagi dari pihak eksternal yang tidak terafiliasi dengan Kehati ya Pak ya, artinya memang independen ya. Nah Bapak Ibu, sedikit informasi. Pak Riki ini sebelumnya memang aktif di capital market, terakhir posisinya itu Chief Investment di PT Spring Indonesia ya Pak. Kemudian juga part juga daripada tim daripada Spring Singapura. Jadi Bapak Ibu, yang menarik di sini adalah kita memang punya expertnya ya. Jadi baik dari capital market, tetapi Pak Riki juga memang punya sertifikasi sendiri dari segi yang sustainable investment ini. Jadi ini sangat menarik sekali Bapak Ibu. Dan satu informasi juga bagi mungkin Bapak Ibu yang belum terlalu tahu, BNP Paribas juga adalah sebuah perusahaan, salah satu perusahaan dari sedikit ya, sangat sedikit perusahaan yang sudah mulai berfokus pada ESG sebenarnya dari 20 tahun lalu. Nah, nanti Pak Andi akan cerita lebih detail. Nah, ini nanti kita akan bagi Bapak Ibu yang punya pertanyaan untuk Pak Riki, saya persilakan bisa tulis di Q&A. Nanti kita akan bahas satu persatu, tetapi sekarang kita akan masuk lebih detail lagi. Kita akan masuk lebih dalam lagi kepada fitur produk. Saya persilakan Pak Andi Chandra untuk mempresentasikan. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih untuk waktunya Ricci, untuk perkenalannya cukup luar biasa. Dan sebelumnya terima kasih saya sampaikan Ibu Christine Setiabudi, Pak Ricky Frindos, ini suatu kebanggaan buat saya kita bisa satu panggung bersama, panggung virtual tentunya. Dan hari ini tentunya kita akan sharing nih beberapa hal terkait dengan produk BNP Paribas Sri Kehati. Oke, saya izin share screen ya, Ricci ya. Oke, sudah boleh kelihatan, Ricci? Boleh dikonfirmasi? Sudah kelihatan, Pak Andi. Terima kasih. Oke, selamat siang dan selamat menjelang sore juga. Sebenarnya hari ini enak banget nih, hujan-hujan begini ya, nasabah dari BCA.
enak juga nih ya. Ini hujan ini juga salah satu dampak lingkungan nih menurut saya. Karena kenapa? Kok belakangan panas sekali dan baru hari ini dan tadi malam itu subuh ya, itu hujannya deras sekali. Nah, nanti salah satunya yang menjadi concern kita dalam kenapa kita harus lebih fokus ke dalam konsep-konsep produk ataupun ideologi ataupun pemikiran terkait dengan ESG, ya salah satunya ini, bumi kita ini udah makin berumur nih, Richie. Jadi kita harus lebih concern ke depannya nih. Ya, oke. Ada pepatah yang bilang kalau nggak kenal nggak sayang, benar banget. Sebelumnya salam kenal dulu. Nama saya Andi Chandra, saya selaku representatif dari BNP Paribas Asset Management. Hari ini saya akan menemani Bapak Ibu semuanya untuk sharing terkait dengan bagaimana produk-produk Sri Kahati yang berbasiskan environmental, social, dan governance, dan juga social impact. Nah, sebenarnya BNP Paribas di Indonesia sudah ada sejak tahun 92, dan total dana kelolaan kita sekarang sudah mencapai 31 triliun nih. Dan kalau ditanya siapakah kami, ya kami ini udah bagian dari perusahaan global yang di mana headquarter-nya ada di Paris. Jadi sepak terjangnya udah nggak usah diragukan lagi ya. Dan komitmennya kami nih yang paling penting. Kita selalu ingin terdepan yang memberikan inovasi dan edukasi yang terdepan juga kepada nasabah-nasabah. Nah, sekarang karena udah zaman internet dan sosial media, kita juga nggak mau kalah. Kita punya sosial media dan kita terus mengadakan edukasi secara reguler, baik itu dalam Instagram, Twitter, ataupun podcast. Jadi kita udah ikutin anak-anak gaya anak muda sekarang nih, ya, biar makin bisa mengikuti perkembangan zamannya. Oke, yang pertama terkait dengan tren sustainable investment ini ataupun investasi berkelanjutan, ini sudah berkembang sangat signifikan. Jadi bukan hanya terjadi di Eropa, di Amerika Serikat, tetapi juga di negara-negara berkembang. Seperti yang saya sampaikan, bumi kita ini udah makin berumur dan dan investor sekarang ini bukan cenderung hanya investasi tujuannya hanya untuk cuan aja. Kenapa nggak hanya cuan? Ketika bisa ditambah dengan memperbaiki lingkungan, green energy ke depannya itu. Karena kenapa? Kita melihat, Bapak Ibu semua, ke depan ini, dalam historical yang terjadi belakangan ini, banyak perusahaan-perusahaan ini yang sebenarnya nggak ada masalah dalam segi keuangannya mereka. Tetapi ketika mereka mengalami kegagalan dalam mengelola yang khususnya contohnya dampak lingkungan, itu efeknya bisa panjang sampai ke profit earning. Ya, contohnya gagal mengelola limbah, akhirnya didemo oleh warga. Mau nggak mau profitnya 100 jadi turun di 90. Karena apa? 10%-nya digunakan untuk mengganti rugi, untuk ibaratnya bayar kerusakan yang dikerjakan ataupun yang terjadi karena dampak lingkungan yang sepele, padahal itu output yang nggak kepakai. Itu contoh-contoh kecilnya. Nah, terkait dengan perkembangan sustainable investment, sebenarnya Asia, ya kita masih kecil, tetapi kita udah growing signifikan. Ya, memang the biggest market share-nya di sini adalah Eropa dan juga Amerika. Jadi dua benua ini memang lebih terdepan kalau ngomongin terkait dengan environmental, social, dan governance, ataupun yang terkait dengan lingkungan. Nah, berdasarkan survei yang kami lakukan, investasi ini, ESG ini udah jadi tren di dunia ini. Ya kan? Udah kedepannya mobil listrik kayaknya akan mendominasi nih, yang namanya energi ataupun bahan bakar fosil, itu pelan-pelan udah mulai ditinggalkan nih kalau Bapak Ibu sudah perhatikan belakangan, contohnya dari berita-berita terkait dengan krisis energi, ini kan sudah terjadi. Itu salah satu yang terjadi, yang menjadi concern untuk investor ke depan ini. Dan 81% mereka sudah menerapkan investasi yang berbasis environmental, sosial, dan governance yang baik. Ya, dan tentunya gara-gara pandemi ini juga, gara-gara COVID-19, itu semakin menyadarkan kita
begitu kita bergantung kepada bumi ini, ya. Jadi sayang kalau kita rusak. Oke, ya banyak kita udah kenal terkait dengan siapa yang punya produk ini, ya kan, yaitu BNP Paribas Asset Management. Lalu kita tanya, emang pengalamannya BNP ini sejauh mana sih? Ya kan, kita harus lihat nih track record fund manager ataupun aset manajernya nih. Nah, Bapak Ibu, memang secara produk kita baru luncurkan itu di tahun yang basisnya ESG itu tahun 2016. Tetapi kita secara global group kita sudah melakukan investasi yang konsepnya ESG ini mulai dari tahun 2002. Yaitu yang tadi Pak Richie mention bahwa sudah hampir 20 tahun nih Pak Richie. Ya, jadi kita sudah salah satu dianggap sebagai aset manager global yang terdepan terkait dengan konsep environmental, social, dan governance ataupun social impact yang terkait dengan social responsible impact investment, ya. Dan manfaatnya kenapa? Ini yang paling penting nih, Pak Richie, terkait dan Bapak Ibu semuanya, terkait dengan ketika suatu perusahaan menerapkan konsep ESG ke dalam perusahaannya mereka, apa yang akan terjadi? Nah, berdasarkan studi yang sudah dilakukan, itu 90% cost of capital dia, yaitu bagian dari cost of equity dan cost of debt hutangnya, itu jauh lebih kecil. Mungkin karena apa? Perusahaan dengan konsep ESG yang kuat cenderung memiliki resiko yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang konsep ESG ataupun bahkan yang nggak menerapkan sama sekali konsep ESG-nya. Nah, yang kedua, di sini juga dari segi operational performance-nya, itu praktik ESG itu solid banget. Itu nyata banget bisa menghasilkan kinerja operasional perusahaan yang lebih baik. Karena ada tata kelola yang lebih transparan, ya. Oke. Kita ngomongin dulu, environmental itu terkait dengan lingkungan, sosial itu terkait dengan pekerjaannya kita, ya kan, gender equality, pembayaran ya di mana-mana kan kalau karyawan dibayar dengan hal yang bagus, tentunya mereka juga senang, ya kan. Dan yang paling penting di sini adalah governance. Governance ini maksudnya adalah transparansi, ya, bagaimana perusahaan itu menjalankan transparansi, manajemen, fungsi manajemen stake dan shareholder-nya itu seperti apa, dan pengawasan. Dan impact-nya itu ada di poin nomor 3, di mana perusahaan-perusahaan yang menerapkan konsep ESG cenderung 80% lebih perform dibandingkan perusahaan-perusahaan yang tidak menerapkan konsep ESG. Jadi dengan kata lain, dengan penerapan filosofi ataupun konsep ini dapat membantu perusahaan untuk grow lebih baik ke depan ini. Bukan hanya untuk perusahaan, tetapi juga untuk para pemegang saham. Jadi dengan kata lain, ESG ini saya yakin Bapak Ibu semua di sini punya bisnis. Nah, ini ada bagusnya kita mulai terapkan juga ke depannya, baik itu bisnis skala kecil, menengah, atau yang besar. Ya, dan ini juga nih, kita udah cek juga, 75% dari 69 produk yang ada itu jauh lebih tinggi dibandingkan yang non ESG, 75%. Nah, 3/4 bandingkan Bapak Ibu, dari 4 produk 3/4-nya itu ya maksudnya dari 69 ya, hampir 70 produk itu 75%-nya itu jauh performance-nya di tahun 2020. Ya, kemudian di 88% itu jauh lebih perform dibandingkan track record-nya 5 tahun berikutnya itu, 5 tahun ke belakang. Nah, dan 91% itu mengalami ketika indeks itu turun signifikan, mereka 91% produk ini ataupun produk kita turunnya jauh lebih sedikit dibandingkan produk-produk yang non ESG. Nah, ini udah gambaran komplitnya. Ya, slide yang tadi. Yang ini cost of ini terkait dengan perusahaan, yang ini buat keuntungan buat profil buat investornya. Jadi dengan kata lain, ESG ini memberikan dampak yang sangat positif dan menurunkan tingkat resikonya.
Ya, terkait dengan produk, nah reksadana indeks BNP Paribas Srikahati ini adalah reksadana indeks. Jadi reksadana indeks kami bekerja sama dengan Yayasan Kahati tentunya dalam kita berkolaborasi nih untuk produk ini. Di mana reksadana indeks ini kan ada banyak jenis ya, reksadana konvensional, reksadana open end biasa. Nah, kalau reksadana indeks ini kita nggak mengelola, BNP Paribas tidak mengelola secara aktif. Jadi kita pengelolaannya secara pasif berdasarkan konstituen ataupun emiten-emiten yang telah direview oleh pakarnya tadi Pak Riki. Nah, Pak Riki sudah melakukan review berdasarkan konsep tadi itu, ada keuangannya, ada beberapa layeringnya, dan kami hanya mengikuti sebagian besar dari konstituen yang ada. Itu bedanya reksadana biasa dengan reksadana indeks. Kalau reksadana indeks itu, kalau reksadana biasa, fund manager itu kita melakukan research dan kita bisa mengalokasikan sesuai dengan rasa dan view dari pandangan dari fund manager tersebut. Ya. Nah, isinya dari Srikahati itu banyak juga nih. Ada beberapa sektor yang paling besar. Nanti mungkin kita akan diskusi terkait lebih detail kalau ada pertanyaan terkait dengan sektor-sektor tersebut. Ya, jadi keunggulannya nih ya transparansinya adalah yang lebih transparan karena dari semua konstituennya investor bisa lihat karena ini dipublish ke umum terkait dengan perusahaan-perusahaan mana aja yang termasuk ke dalam portofolio BNP Paribas Srikahati. Ya, dan biayanya cenderung lebih rendah. Dan yang paling penting di sini ada social responsibility impact-nya, ada dana sosial yang dikumpulkan gitu. Ya, bukan hanya transparansi, konstituennya juga udah diteliti sedemikian rupa, kinerjanya juga mudah di-tracking, ya kan? Dan yang optimis ya kinerjanya jauh lebih perform dibandingkan yang non ESG, dan upaya pelestarian lingkungannya, Bapak Ibu bukan hanya berinvestasi, juga melestarikan lingkungan dan sosial. Nah, ini terkait dengan performance. Mayoritas, majority, kebanyakan produk Srikahati itu mengalahkan indeks IHSG dan LQ45. Ya, dari hampir kurang lebih 8 tahun itu kurang lebih begitu kenyataannya. Jadi ini fakta. Ini yang sangat menjadi poin krusial kita pada sore hari ini, Bapak Ibu semuanya. Ya. Dan tentunya itu aja Richie yang ingin saya sampaikan sejauh ini terkait dengan spesifikasi produk dari BNP Paribas Srikahati. Ini sudah tersedia di BCA. Dan tentunya saya senang sekali, terima kasih atas kepercayaan nih dari BCA tentunya kepada BNP Paribas dan juga Yayasan Kahati. Kita kolaborasi dalam produk ini, kita bisa menjual bukan hanya performance terhadap untuk bagi portofolio nasabah, juga social impact-nya di sini yang saya ingin highlight. Itu aja Richie yang saya ingin sampaikan pada sore hari ini. Get back to you, silakan. Baik, terima kasih Pak Andi, Bapak Ibu. Kita tadi sudah dengar ya, begitu pemaparannya bagus sekali. Dan saya rasa ini informasi yang cukup menarik ya, karena kita pikir mungkin dari awalnya apa sih itu ESG. Tapi ternyata tadi saya lihat dari slide ya Pak Andi itu mengatakan bisa mendapat lower cost of capital. Ya, artinya bisa mengakses dana dengan cara lebih murah ya Pak Andi ya, baik itu terbitin saham ataupun obligasi dengan biaya yang lebih murah. Kemudian terbukti ternyata performanya lebih baik, apalagi di tahun 2020 ya, di mana COVID menyerang, dan saya rasa semua manusia ini di tahun 2020 berpikir ulang gitu ya tentang kehidupan ya, termasuk salah satunya tentang lingkungan dan sustainability aja. Baik, kita akan masuk lebih dalam lagi Bapak Ibu. Yang bagi Bapak Ibu yang sudah punya pertanyaan jangan malu-malu, silakan tuliskan di kolom Q&A. Silakan kita bisa bertanya kepada Pak Riki atau juga Pak Andi. Mungkin untuk memulai saya pengen tanya ke Pak Andi. Nah, secara teknis Pak Andi, kalau reksadana konvensional biasanya satu saham, misalnya saham A, hanya boleh maksimal 10% gitu ya Pak ya. Karena walaupun bobotnya di IHSG dia misalnya 15%, tetap hanya reksadana konvensional hanya 10%. Nah, kalau di reksadana indeks ini sama atau berbeda Pak Andi?
Nah, itu pertanyaan yang super banget. Itulah yang membedakan salah satunya poin reksadana biasa dengan reksadana indeks, Pak Ricci. Karena kenapa? Reksadana indeks ini lebih fleksibel karena sifatnya adalah indexing, jadi nggak necessary harus minimum 10% gitu. Bisa aja di atas 10%. Jadi lebih fleksibel karena mengikuti indeksnya. Nah, ini tergantung lagi nih. Memang kalau terkait dengan pemilihan konstituen, sepertinya nanti Pak Riki yang boleh bantu detailnya, ya. Tapi memang saya lihat dari layering tahapan-tahapan yang digunakan dalam melakukan screening itu udah luar biasa banget tuh Pak Riki. Jadi memang kalau secara umum reksadana indeks ini bisa jauh lebih fleksibel dari segi weighting dari suatu konstituen ataupun saham tertentu. Baik, terima kasih Pak Andi atas jawabannya. Nah, kita akan lanjut dulu untuk pertanyaan selanjutnya dari salah satu peserta kita, Bapak Ibu nasabah BCA. Mungkin pertanyaan pertama kepada Pak Riki. Untuk Yayasan Serikahati, Yayasan Kahati, sudah berapa banyak yang ikut atau member yang terjun di Yayasan Kahati ini, Pak Riki? Oke, langsung saya jawab ya, Mas Riki. Silakan, Pak. Oke, saya agak mau coba klarifikasi sebetulnya maksudnya pertanyaan apakah jumlah perusahaan yang ada di dalam Serikahati atau jumlah fund manager yang sudah menggunakan indeks Serikahati sebagai acuan investasi mereka. Tapi mungkin saya jawab aja lah dua-duanya ya. Kalau jumlah perusahaan tentu jumlahnya 25 terbaik skor ESG-nya yang kami pilih ya, itu yang jadi masuk ke dalam indeks Serikahati. Tetapi tentu isinya itu berubah karena setiap 6 bulan kami review lagi. Sekali setahun kami review lagi secara major biasanya. Jadi memang ada perubahan dari konstituen indeks Serikahati tersebut. Tetap isinya 25, tapi jumlahnya berubah-berubah. Mungkin berubahnya tidak terlalu drastis ya dari waktu ke waktu ya. Kalau pertanyaan itu, tapi kalau pertanyaan seberapa banyak investor, seberapa banyak fund manager, seberapa banyak reksadana yang sudah berinvestasi dengan mengadopsi prinsip ESG melalui indeks Serikahati, jumlahnya sudah lumayan banyak. Kalau kita melihat total dana kelolaan ya, total dana kelolaan reksadana, semua reksadana yang ada gitu ya, yang menggunakan Serikahati sebagai acuannya, kalau saya tidak salah saat ini sekitar 2,5 triliun rupiah. Tetapi itu tentu masih kecil ya dibandingkan total ukuran industri reksadana kita. Nah, salah satu partner utama kami adalah BNP Paribas yang jumlahnya dana kelolaan Serikahati juga cukup signifikan, dan saya boleh bilang yang cukup intens, yang termasuk yang paling intens bekerja sama dengan Yayasan Kahati hingga hari ini dari sejak tahun 2018-2019 yang lalu sudah tiga tahun lebih kami bekerjasama dengan BNP Paribas. Mudah-mudahan itu mendapat gambaran bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan tadi, Mas Riki. Baik, terima kasih Pak Riki. Pertanyaan berikutnya dari nasabah yang sama, ini mungkin saya akan tanya ke Pak Andi ya. Pak Andi, perbedaannya tadi kan Bapak sudah jelas ya dari segi pembagian pembobotan ya, reksadana konvensional maksimal 10%. Nah, ini pertanyaan dari nasabah kami adalah, apakah ada strategi yang berbeda nih? Atau kalau kita mau berinvestasi di reksadana yang biasa dibandingkan dengan reksadana indeks, kira-kira kita sebagai investor apa yang harus kita perhatikan dari segi mungkin mindset-nya, dan silakan dikasih masukan gitu Pak. Oke. Kalau misalnya ada. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ricci. Ini pertanyaan juga yang menarik karena kenapa? Beda yang menarik untuk investasi di reksadana indeks ini begini nih, ini agak sedikit menjadi salah satu tren yang terjadi di luar negeri nih, Ricci. Karena banyak ketakutan bahwa fund manager ini nggak transparan salah satunya. Ini dan sebenarnya ini juga terjadi di Indonesia, ya kan? Karena fund manager secara produk yang biasa di fund sheet-nya itu cuma kelihatan 10 top 10-nya aja. Dan ketika itu reksadana yang pasif, reksadana pada umumnya, dan kita juga punya reksadana seperti itu. Kenapa? Ya dapurnya nggak mungkin di-sharing dong ke semua orang ya Pak Ricci ya. Kan masing-masing punya call-nya. Ada berat di finance, ke teknologi, dan lain-lain. Nah, sedangkan yang namanya reksadana indeks, ini kita harus camkan ini adalah reksadana yang sangat transparan.
di mana setiap, ya tadi Pak Riki udah mention sebelumnya, setiap 6 bulan sekali akan direview dan dipublikasikan ke emiten ataupun saham perusahaan-perusahaan mana aja yang termasuk ke dalam 25 saham ataupun yang sudah keluar dari 25 saham tersebut. Nah, ini cukup transparan. Dan yang paling penting kita juga harus perhatikan adalah kita harus lihat juga reksadana indeks ini patokannya apa. Nah, memang kalau untuk yang reksadana indeks kolaborasi dengan Yayasan Kehati tentunya yang mereka lah yang melakukan screening awalnya terkait dengan tahapan-tahapan pemilihan saham yang tadi yang Pak Riki, ada di slide-nya Pak Riki. Nah, itu. Jadi yang paling pentingnya juga kita kolaborasi dengan menggunakan indeks acuan yang mana. Dan yang paling pentingnya nomor 3, kita harus lihat juga track record dalam manajer investasi tersebut mengelola reksadana indeks, Pak Ricci. Kita ini sudah pengalaman termasuk yang salah satu aset manajemen asing, foreign fund house yang bisa mengeluarkan reksadana indeks dan jumlahnya juga salah satu kita the biggest salah satu market leadernya di Indonesia dan di dunia ini. Begitu Pak Ricci, semoga menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Andi. Berarti salah satu juga yang harus kita highlight adalah transparansi ya Pak. Jadi reksadana indeks ini sudah jelas konstituennya atau membernya itu siapa. Dan kebetulan indeks Serikahati ini ya memang cuma 25 saham. Nah, saya pengen minta bocoran dari Pak Andi atau Pak Riki, boleh silakan. Boleh nggak disebutin top 5 atau at least top 3 daripada perusahaan-perusahaan yang dipilih oleh indeks ini? Karena kita pasti penasaran dong. Ini kan katanya perusahaan salah satu yang paling bagus di Indonesia dari berbagai aspek ya, bukan cuma dari segi profitability atau financial performance, tetapi juga dari segi ESG dan filter tadi yang begitu ketat. Silakan Pak Riki atau Pak Andi, saya persilakan. Mungkin saya sharing sektornya aja dulu ya. Saya mungkin sektornya nanti Pak Riki boleh mention nih, karena nomor satunya nih ada bersama kita juga nih Pak kayaknya ya. Ya Pak Riki, betul ya? Iya, okay. Iya betul. Saya nggak hafal, tapi yang pasti yang hosting ini biasanya nomor 1. Oke, jadi itu bocoran tuh Ricci itu. Jadi mungkin saya boleh sharing dari segi sektoralnya itu paling top 3 paling besar nih sektor-sektornya nih Pak Ricci. Memang sektor finansial ataupun sektor keuangan itu sangat besar porsinya di dalam portofolio ataupun indeks SRI Kehati ini ya. Jadi memang tuh paling besar yang itu ya cukup besar banget, hampir setengah portofolionya ada di sana. Dan yang paling tinggi juga di sini kita lihat ya nomor satunya adalah BCA nih. Jadi ya mungkin ini boleh sharing aja ya. Ini bocoran karena hostnya di sini. Dan mungkin sektor nomor 2 adalah infrastruktur, dan yang ketiga adalah industri. Nah, itu yang mungkin boleh saya sharing. Mungkin memang dari segi gambaran sektornya ini udah kelihatan ini, Pak Ricci. Mungkin Pak Riki mau tambahin, Pak? Ya, kebetulan memang saya nggak pegang referensinya juga, listnya juga, tapi sudah disampaikan oleh Pak Andi tadi, mencakup berbagai sektor. Memang sektor keuangan biasanya sedikit agak lebih besar. Itu memang kenyataannya. Karena memang praktek tata kelola, praktek lingkungan sosial dari industri keuangan kita cenderung lebih baik daripada industri lainnya. Dan memang kalau kita ngomong konstituen, ya biasanya saya rasa sejak saya berkah di Yayasan Kehati, BCA nggak ada, dan selalu memang memiliki salah satu skor yang terbaik dari waktu ke waktu. Nah mungkin kalau boleh, karena ada yang bertanya juga tadi saya lihat, mungkin saya gabung aja kali ya Mas Ricci ya tentang kaitannya dengan IQ 45, karena kita ngomong konstituen gitu loh ya. Memang nggak tentu sebetulnya seberapa banyak sih yang di dalam IQ 45 itu juga di dalam Serikahati, tentu tergantung proses kita karena pendekatannya beda. IQ 45 pendekatannya tentu ada beberapa faktor keuangan, likuiditas dan segala macamnya. Sementara di Serikahati ini ada lagi ekstra filternya lagi, ekstra prosesnya lagi. Jadi biasanya cukup banyak konstituen IQ 45 itu cukup banyak di dalam Serikahati yang 25.
tetapi tidak necessarily dominan. Jadi kalau dari 25 ya bisa 10, bisa 15 atau bisa lebih, karena ada beberapa sektor yang mungkin ada di LQ45 yang kayak HM Sampurna misalnya gitu, contohnya perusahaan rokok, batu bara, itu nggak ada di Sri Kehati. Nah, tapi secara umum kami juga menjaga supaya apa namanya itu sektor exposure, industrial exposure di Sri Kehati ini juga tidak terlalu concentrated. Tapi kadang-kadang memang terpaksa seperti itu. Kalau memang agak banyak isinya sektor keuangan ya pada periode tertentu gitu ya, atau banking gitu. Tapi memang itulah kenyataannya. Artinya memang industri tersebut memang memiliki praktek, jangan lupa ya, environment, social, dan governance. Itu lebih baik dari yang lain. Karena tiga ini berkaitan. Apalagi governance ini adalah fondasinya gitu ya. Percuma ngomong lingkungan, membantu masyarakat, sosial gitu. Tapi tata kelola sendiri nggak kuat, kita nggak punya confidence terhadap perusahaan tersebut. Gitu aja dari saya, Mas Andi. Baik, terima kasih. Sorry, maaf. Mas Ricci maksud saya, maaf. Terima kasih, Pak Andi dan Pak Riki. Tadi sudah langsung dijawab ya oleh Pak Riki pertanyaan yang tadi hubungannya dengan LQ45. Nah, pertanyaan selanjutnya, reksadana indeks itu maksudnya seperti apa? Ini mungkin ke Pak Andi ya. Apakah sama dengan ETF yang diperdagangkan di bursa? Artinya NAV-nya bisa berubah-berubah dalam satu hari? Silakan Pak Andi. Oke, terima kasih Pak Ricci atas pertanyaannya dari nasabahnya juga ya. Jadi yang berbeda reksadana indeks dengan ETF memang dari strukturnya hampir sama kalau dilihat. Nah, yang membedakan adalah kalau ETF itu kan sama seperti harga saham, realnya berubah terus harganya, ya kan? Bisa nggak necessary nunggu harus penutupan, karena ya selama jam 9 sampai jam 11 ya harga ETF-nya itu ataupun exchange traded fund itu ya akan berubah terus mengikuti outlook dari konstituen yang ada di dalam ETF tersebut. Mirip Pak cara kerjanya. Yang membedakan adalah reksadana ini dikumpulkan. Jadi ada batas pembeliannya. Jadi NAV-nya ada net aset bersihnya Pak. Nah disinilah nasabah jadi cuma bisa NAV-nya itu per hari, bukan yang real time. Jadi beda sedikit. Kalau ETF mirip seperti saham pada umumnya, sedangkan reksadana indeks lebih mirip ke reksadana seperti biasanya, di mana batas pembelian hari ini adalah jam 12 ataupun jam 1, di mana NAV-nya nanti besok pagi kita baru tahu kurang lebih seperti apa. Jadi itulah yang membedakan. Dan semuanya ini dikelola. Kalau reksadana indeks ini ada fund manajernya yaitu BNP Paribas dan juga ada bank kustodiannya yang menyimpan dan mengadministrasikan semua kegiatan reksadana tersebut. Sedangkan kalau yang namanya ETF Pak itu ada namanya dealer partisipan dan lain-lainnya. Di mana Bapak bisa ataupun Bapak atau Ibu dari nasabah yang ingin kalau beli ETF itu bisa langsung ke sekuritas, bukan melalui ya bisa juga ada beberapa bisa melalui aset manajemen, tapi banyakkan kalau di Indonesia itu melalui sekuritas ataupun brokerage. Baik, terima kasih Pak Andi. Jadi ini adalah reksadana yang mengikuti indeks Kehati ya Pak ya, pemilihannya ya, dan harganya tidak berubah setiap saat, hanya berubah satu hari satu kali. Pada kesimpulannya itu ya Pak Andi ya. Oke, pertanyaan setiap hari. Jadi hari ini nanti diurutkan digabungkan. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak dari nasabah kami juga. Dicek fund fact sheet-nya BNP Paribas Sri Kehati, biaya pembelian 1,5%, biaya manajemen 2,5%, biaya custody 0,2%. Total biaya adalah 4,2% per tahun, lalu saat dijual 1,2% per transaksi. Apakah betul ini fee-nya semua seperti itu, dan apakah ada fee yang lain? Hanya mau mengkonfirmasi cost-nya. Terima kasih Pak Andi. Oke, terima kasih Pak. Itu memang Pak, secara di fund fact sheet-nya, memang informasi yang barusan disampaikan adalah benar, tapi itu adalah semua maksimum. Sedangkan untuk realnya, contohnya, untuk biaya pembelian dan switching, pengalihan ataupun penjualannya, kita kembalikan lagi kepada agen penjual. Tergantung kepada agen penjual. Sedangkan manajemen fee-nya adalah memang maksimumnya yaitu sebesar 2,5% per tahun. Tetapi saya bisa informasikan bahwa manajemen fee-nya yang real itu di bawah angka 2,5% per tahunnya, Pak Ricci. Baik,
Terima kasih Pak Andi. Mungkin ini pertanyaan lanjutannya. Berarti reksadana indeks ini secara cost, Pak, apakah lebih murah atau lebih mahal atau sama aja dengan reksadana? Nah, tujuannya karena ini namanya reksadana indeks. Jadi dari BNP Paribas sendiri tidak mengelola secara aktif sehingga kita membutuhkan resources yang lebih sedikit untuk hal ini. Ya otomatis memang salah satu ciri khas dari reksadana indeks adanya biaya yang lebih low, manajemen ataupun cost yang lebih low lebih rendah dibandingkan reksadana open end pada umumnya, Pak Ricci. Memang itu salah satu keunggulannya reksadana indeks ini. Baik, terima kasih. Jadi ternyata Bapak Ibu reksadana indeks ini secara cost lebih murah daripada reksadana konvensional seperti yang tadi Pak Andi katakan, karena ini bisa dibilang passive investing ya Pak, artinya memang sudah tinggal ikutin indeks ya. Berbeda dengan konvensional yang tadi Pak Andi juga katakan sebelumnya, harus fund manajernya harus lebih aktif mengelolanya. Nah, pertanyaan selanjutnya kembali ke Pak Andi nih. Ada nasabah kami yang sudah beli Srikati dari kuartal 2 tetapi sempat turun di kuartal 3 tahun ini. Apa mungkin karena mayoritas sektor keuangan, jadi di kuartal 4 biasanya mulai menanjak seperti apa yang kita lihat sekarang? Silakan Pak. Wow, ini terima kasih sebelumnya Pak. Ini luar biasa sekali. Memang kita lihat di tahun 2021 ini, sektor keuangan, khususnya sektor keuangan yang buku 4, buku 3, walaupun sekarang udah diganti ya, itu agak keteteran di tiga kuartal belakangan ini, baru 1 bulan terakhir ya kan naik cukup signifikan. Oleh karena itu Pak, memang karena di tahun 2021 ini pada semester pertama, memang investor ini cenderung lebih memilih saham-saham ataupun sektor-sektor ataupun reksadana yang cenderung memiliki cerita terkait dengan the new economy-nya. Sehingga pada saat yang bersamaan memang banyak juga bank buku 4 yang melakukan right issue dan melakukan hal corporate action, ya kan? Ya dengan kata lain ada appetite yang lebih positif di new economy story-nya. Tetapi ya tentunya hal ini juga membuat saham-saham yang dengan ya tadi perbankan di Indonesia ini valuasinya cukup menarik. Dan ketika ketika recovery story-nya itu sudah mulai di depan mata, dan pertumbuhan ekonomi sudah sangat positif, ya kan, dan pergerakan dari COVID-19 juga semakin turun PPKM-nya, ya kan. Nah, ini sudah memberikan keyakinan investor asing untuk masuk ke dalam Indonesia. Dan salah satu, kalau foreign investor ingin berinvestasi di Indonesia, mereka salah satunya adalah mengincar saham-saham perbankannya kita, ataupun big cap, ataupun blue chips-nya. Jadi memang dari awal tahun kurang lebih 6 semester pertama agak ketinggalan, tapi mulai catching up. Kita melihat ada perubahan yang cukup signifikan 1 bulan terakhir ini, dan terkait dengan appetite asing untuk masuk ke dalam saham perbankan di Indonesia, khususnya di ISG ini. Baik, terima kasih Pak Andi atas jawabannya. Jadi memang betul bahwa memang sektor keuangan ini lagi membaik ya Pak ya. Tadi sudah dijelaskan ekonomi akan membaik. Nah, berarti ini adalah hal yang positif. Berarti bisa dibilang reksadana ini akan diuntungkan ya Pak Andi ya, karena memang mayoritasnya memang di finance ya, tadi Bapak sudah jelaskan. Nah, pertanyaan selanjutnya. Betul sekali, karena mayoritasnya nih di finance, betul. Ya, terima kasih Pak. Nah, karena BCA, ini pertanyaan selanjutnya ya Pak ya, karena BCA sudah disebutkan sebagai bagian dari portfolio terbesar di Srikati Index, sedangkan BCA mungkin juga memberikan financing funds ke emiten tambang. Apakah ini tidak bertolak belakang dengan kriteria penilaian atau assessment Srikati di mana sektor tambang di-ban? Saya persilakan kepada Pak Riki, bisa dijawab. Ya, terima kasih Mas Riki. Mungkin disclosure dulu ya, memang ini tidak ada hubungannya dengan BCA sebagai hosting acara ini ya. Kalau memang semua perusahaan memang ESG score-nya bagus, pasti masuk indeks Srikati. Nah, mencoba menjawab pertanyaan tadi, proses Srikati Index itu sangat komprehensif ya, sangat komprehensif gitu ya. Ada metodologi,
ada rules-nya yang kami ikuti. Dan tidak juga sekedar black and white gitu ya. Nah, saya mencoba mengasih komparasi. Misalnya kalau kita bicara syariah gitu ya, buat yang familiar dengan syariah dalam konteks investasi ya, syariah itu kan juga ada aturan-aturannya gitu, bahwa perusahaannya tidak boleh memakai hutang lah gitu, hutang yang berbunga segala macam, tidak ada alkohol segala macam gitu. Akan tetapi itu bukan berarti itu black and white juga. Ada perusahaan yang walaupun dia cuma punya utang bank sedikit sekali gitu, juga itu tidak dianggap haram. Poinnya apa? Poinnya ada threshold-nya gitu. Jadi syariah Indonesia itu masing punya proses sendiri, punya metodologi sendiri gitu. Berapa sih debt to equity levelnya, berapa porsi aspek-aspek yang haramnya secara syariah, itu masing-masing punya threshold. Nah, sama juga dengan di indeks di ESG Srikahati, kami sudah punya proses di awal bahwa perusahaan, katakan yang kalau yang nggak liquid sektornya dalam tanda kutip loh ya, haram secara ESG, apapun perusahaannya, sebagus apapun perusahaannya, itu nggak masuk dalam kriteria Srikahati. Jadi contohnya lah, ada perusahaan rokok, oh bagus banget kinerja keuangannya, CSR-nya gede banget, ngasih beasiswa masyarakat sekampung. Tapi maaf, dari sisi kriteria kami, sektor tersebut tidak bisa dimaafkan lagi, kira-kira seperti itu. Jadi kami keluarkan. Nah, kemudian sektor-sektor yang lain gitu ya, yang sudah lolos ya screening yang pertama ini gitu ya, itu akan kami ranking, akan kami bandingkan. Akan tetapi tentu tidak ada yang perfect, nggak akan ada yang perfect 100%. Sama juga saham syariah, kita bisa cek, nggak mungkin juga 100% gitu kan ya. Itu benar-benar syariah gitu, ada saja pastikan ya. Nah, kami punya threshold, punya skor, punya ranking. Kalau kan ada satu bank tertentu, mau bank apapun lah ya, kita nggak bisa sebut nama gitu ya, praktek ESG-nya, praktek lingkungannya, praktek sosialnya, governance-nya, gimana segala macam itu bagus gitu. Tetapi ada bagian porsi dari bisnis perusahaan yang mungkin juga dianggap tidak ramah lingkungan. Menurut proses metodologi kami itu masih acceptable. Jadi selama dia lewat filter pertama, filter kedua, ya, kemudian kami ranking lah. Baru kami lihat kriteria aspek lainnya. Jadi mungkin nggak perusahaan yang mengasih pendanaan ke perusahaan batu bara itu masuk Srikahati? Mungkin saja, selama dia memang tidak bergerak di batu bara dan itu hanya sebagai bagian kecil dari aktivitas bisnis mereka. Jadi itu possible. Jadi kalau semua yang ada hubungan dengan batu bara, rokok sedikit pun gitu, jadinya Srikahati nanti kosong isinya karena minimal semua karyawan juga nanti, oh itu direkturnya merokok gitu misalnya kan ya. Jadi memang ada threshold-nya biasa dan itu berlaku di indeks ESG manapun, nggak hanya indeks Srikahati, mau indeks ESG-nya MSCI, FTSE, masing-masing punya kriteria, masing-masing punya threshold biasanya. Kira-kira gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Makasih Mas Ricci. Baik, terima kasih banyak Pak Riki, sangat jelas sekali. Artinya memang nggak mutlak ya Pak ya, 100%, tapi kemudian ada ukuran yang harus dijaga ya. Betul. Memang porsinya sangat kecil daripada bisnis itu, akan dianggap itu masih bisa masuk. Tetapi kalau memang sudah terlalu dominan, tadi dibilang sudah nggak bisa dimaafkan, ya mohon maaf itu nggak bisa masuk ya Pak ya. Betul sekali Mas Ricci. Baik, ini clear sekali Pak, sangat jelas sekali. Baik Bapak Ibu semuanya, karena belum ada pertanyaan lagi, kita sudah sampai di penghujung acara kita. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Secara garis besar ya, pembahasan hari ini reksadana indeks BNP Srikahati, ini intinya adalah kita investasi, definisinya beda. Kalau dulu cuma cari untung atau cari cuan. Tetapi sekarang sambil cari cuan, ini sambil kita berbuat baik buat lingkungan, ya, tetapi bukan itu aja, tetapi reksadana ini sudah memfilter ya perusahaan-perusahaan yang memang dianggap berkualitas baik dari segi ESG maupun dari segi ya ada financial performance-nya gitu juga ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah pilihan yang secara fundamental harusnya akan baik Bapak Ibu. Ya, dan juga yang kedua poin yang harus diingatkan adalah reksadana indeks itu cost-nya lebih murah. Secara biaya overall itu lebih murah dari reksadana konvensional, lebih transparan, dan tadi saya sudah sebutkan, ini dikelola oleh ahli yang betul-betul memang ahli di bidangnya,
dan memang filternya juga banyak ya, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu saya ingin informasikan juga bagi Bapak Ibu yang belum beli dan memang belum sempat ke cabang, BNP Paribas Serikahati ini bisa dibeli melalui aplikasi Welma ya Bapak Ibu ya. Bagi Bapak Ibu yang belum punya SID, bisa segera buka di Welma, itu langsung jadi. Pengalaman saya pribadi hanya perlu waktu 6 jam, tetapi ini bisa beda-beda ya setiap nasabahnya. Kalau SID sudah ready, tentu saja Bapak Ibu langsung bisa beli juga ya, bisa langsung Bapak Ibu beli di Welma tadi. Nah, ini lagi ada promo juga Bapak Ibu, cashback hingga 500.000. Jadi ini per 10 juta rupiah akan mendapatkan 100.000, berlaku pelipatan maksimalnya 500.000 ya. Ini sampai 31 Desember. Jadi waktunya masih cukup panjang ya Bapak Ibu ya. Bagi yang belum punya reksadananya, kami persilakan bisa langsung buka aplikasi Welma-nya, bisa langsung ya membeli melalui aplikasi Welma. Nah, untuk mengakhiri acara ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Christine Setiabudi, Senior Executive Vice President PT Bank Sentral Asia Tbk, kepada Pak Ricky Frindos, Executive Director dari Yayasan KATI, dan juga tentunya dari Pak Andi Chandra, Head of Distribution Sales PT BNP Paribas Asset Management, dan pastinya kepada Bapak Ibu semuanya, nasabah kami yang kami hormati dan kami cintai, terima kasih banyak atas partisipasi waktunya. Kami berharap sesi hari ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, terutama di dalam melakukan investasi. Saya Richie sebagai moderator hari ini, baik yang sengaja maupun tidak disengaja. Selamat sore, stay safe, stay healthy. Mau serius investasi sama punya asuransi, tapi bingung mulai dari mana? Tenang, pakai aplikasi Welma dari BCA dong. Cara akses sampai transaksi investasi di Welma gampang loh. Bisa login kapan aja dengan password dan PIN buat transaksi. Investasi jadi makin nyaman. Mau jual beli reksadana dan obligasi atau dapetin informasi asuransi? Bisa langsung di Welma. Cek profil dan rekening investasi cukup dengan sentuhan jari. Bisa juga pantau kinerja portofolio dan kelola produk investasi yang kamu punya di Welma. Kalau mau dapat info dan penawaran menarik, sering-sering cek news dan promo. Oh iya, buat dapetin informasi asuransi dari tenaga pemasar mitra BCA, klik tombol saya tertarik dan tinggalin kontakmu deh. Makanya, ayo download Welma dari BCA sekarang dan siap-siap buat ngerasain serius investasi itu gampang.